Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vici Angelina dengan NIM 2357301049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu pada materi pertemuan 4 yang membahas materi tentang Tailwind. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan beberapa instruksi. Nah, yang pertama itu, kita diminta untuk install Tailwind menggunakan Vite. Nah, caranya itu, kita klik aja terminal, lalu kita pilih terminal, dan kita pilih yang command prompt. Nah, lalu kita tinggal ketik kode ini, nah, npm install Tailwind CSS dengan menggunakan Vite. Nah, ini kita langsung enter aja. Nah, karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Nah, setelah itu, kita diminta untuk mengkonfigurasi plugin Vite agar bisa menggunakan Tailwind CSS, yaitu dengan menambahkan plugin Tailwind CSS atau Vite. Nah, di sini kita tambahkan Vite, nama file itu Vite config ts. Nah, di sini kita import define config from Vite, yang mana dari Vite yang namanya define config ini fungsinya buat bantu nulis settingan si project. Nah, lalu import Tailwind CSS from Tailwind CSS atau Vite. Ini kita ambil plugin Tailwind khusus buat Vite biar lebih enak dan otomatis pas kita ngoding. Nah, lalu kita ketik export default define config. Nah, yang di sini kita mulai nulis pengaturannya dan kita kasih tahu Vite, ini loh konfigurasi saya. Nah, seperti itu. Lalu sini ada plugins. Nah, di sini kita kasih tahu plugin apa aja yang mau kita pakai. Nah, kita masukin plugin Tailwind di sini. Nah, ini kita aktifkan Tailwind CSS. Jadi Tailwind-nya bakal nyatu sama proses si Vite. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengimport Tailwind CSS. Nah, di sini kita buatnya itu di index CSS. Nah, di sini kita tambahkan import Tailwind CSS supaya kita bisa pakai di seluruh project. Nah, lalu kita import URL. Lalu sini ada theme, yang mana ini kita bikin tema kita sendiri pakai variabel. Nah, ini sesuaikan aja mau warnanya warna apa, terus headingnya seperti apa, bodinya ya seperti itu. Lalu di sini ada root. Nah, di sini kita definisikan semua variabel CSS yang akan dipakai di seluruh halaman, biar tinggal panggil aja nanti tanpa nulis ulang warna atau fontnya. Nah, di sini ada primary. Ini. Yang mana itu buat warna utama. Terus ada teks, sini teks 1, teks 2, teks 3, yang mana itu buat warna teks utama. Terus ada BG 1, 2, 3. Nah, itu buat warna latar utama. Terus di sini terdapat body untuk font default dari konten. Lalu ada body apply. Nah, di sini kita kasih styling dasar untuk body halaman pakai dari Tailwind, tapi kita ambil warnanya dari variabel yang udah kita bikin, seperti ini. Yang mana artinya itu background yang kita pakai warna dari BG1, lalu teks kita pakai warna dari teks 1, dan font kita pakai dari body, yaitu inter. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat komponen sidebar. Nah, kita letakkan file barunya itu di dalam folder src komponen dengan nama sidebar JSX. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Sidebar JSX-nya itu di dalam komponen src. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada React Icon. Nah, apa sih fungsi dari React Icon ini? Nah, ini supaya menu lebih menarik dan mudah dikenali. Jadi kita pakai React Icon. Kita pakai icon dari si React ini. Lalu kita tinggal mendesain si sidebar ini menggunakan Tailwind CSS. Ini kita desain. Kita desain ini semua. Nah, lalu kita nih desainnya tuh yang ini ya, teman-teman. W64 nih teks. Mana dia pakai Hascreen seperti ini. Nah, selanjutnya kita di sini kan menetapkan lebar tetap, tinggi penuh satu layarnya, terus warna latar abu-abu gelap, terus teksnya warna putih, dan menu disusun secara vertikal. Nah, selanjutnya kita isi sidebarnya itu. Kita isi. Ini isi dari si sidebar. Nah, isi sidebarnya ini ada judulnya itu admin panel, terus di tengahnya itu ada 3 menu.
utama itu ada dashboard, ada user, terus ada produk, ada si logout. Nah, di sini kan kita menambahkan nih untuk button logout dengan warna merah sebagai penanda aksi yang penting. Nah, lalu kita export default sidebar seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat komponen dashboard. Nah, kita buka. Di sini saya sudah membuatnya juga ya teman-teman. Yang mana kita buatnya itu di SRC tadi sama seperti sidebar sebelumnya. Nah, di sini juga ada React icon tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga terdapat FA user. Ya. Ini yang ini. Nah, yang mana FA user ini itu untuk icon untuk pengguna. Terus ada FA box itu untuk icon si produk. Lalu ada FA $sign ini untuk icon si untuk pendapat. Nah, yang mana ini tuh baris untuk mengimpor 3 icon dari pustaka, React icon FA tadi. Nah, yang digunakan untuk menggambarkan informasi di dashboard, itu informasi ini. Lalu jangan lupa kita export. Nah, kita jangan lupa export default ini, function dashboard user, yang mana mendefinisikan komponen dari si dashboard. Nah, si dashboard ini menerima properti prop user yang berisi data pengguna. Dan data ini yang akan digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah pengguna di tampilan dashboard. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat komponen header. Nah, yang mana komponen header ini terletak di dalam folder SRC tadi, sama seperti sidebar dan dashboard tadi. Oke, di sini kita jangan lupa React icon FA-nya. Ini icon. Lalu, fungsinya ini itu untuk 3 icon dari pustaka React tadi, yang mana icon-icon yang digunakan untuk menampilkan simbol-simbol yang biasa kita lihat di antar muka pengguna seperti icon pencarian, notifikasi, nah seperti itu, dan profil si pengguna. Nah, ini export default function header. Nah, waveful ini artinya header ini akan memanfaatkan seluruh lebar layar. Nah, lalu ada flex, nah itu menyusun elemen di dalam div secara horizontal. Lalu ada just TV between. Nah, ini tuh membuat jarak antara elemen di kiri dan kanan. Jadi, pencarian ada di kiri dan icon ada di kanan. Lalu ada items center, yang mana memastikan semua elemen di header sejajar secara vertikal di tengah. Lalu ada BG white, yang mana memberikan latar belakang warna putih pada header. Nah, selanjutnya itu ada shadow. Shadow ini menambahkan bayangan di bawah header untuk efek kedalaman. Lalu P4. Nah, P4 ini memberikan padding di dalam header supaya elemen-elemen tidak terlalu rapat ke tepi. Nah, lalu ini. Nah, bagian ini itu adalah kolom untuk mencari sesuatu. Lalu selanjutnya ini. Nah, di sini kita punya 2 icon, satu untuk notifikasi dan satu untuk profil pengguna. Nah, di sini kita menggunakan flex item center, yang mana menyusun kedua icon ini secara horizontal dan memastikan mereka sejajar secara vertikal. Dan kita pakai space X4 memberikan jarak antara icon notifikasi dan profil sebesar 4 unit. Nah, lalu kita pakai ini. Ini adalah icon lonceng untuk notifikasi. Lalu ini adalah icon untuk profil si pengguna. Nah, lalu kita ubah komponen apps. Nih, kita ubah seperti ini. Kita import terlebih dahulu sidebar from sidebarnya, headernya, dashboardnya. Lalu di sini sidebar itu yang mana ini untuk sidebar tadi itu untuk menampilkan si sidebarnya. Nah, ini juga diimport untuk menampilkan header di bagian atas halaman, lalu mengimport dashboard untuk menampilkan dashboard atau ringkasan data. Lalu di sini ada cons app, yang mana fungsi dari apps ini adalah komponen utama dari aplikasi yang menggabungkan beberapa komponen lain seperti sidebar, header, dan dashboard. Nah, di sini kita masukkan usernya siapa aja. Nah, di sini kita membuat array user yang berisi objek yang mewakili data pengguna. Setiap objek memiliki ID dan nama. Nah, data ini nantinya akan dipakai di komponen dashboard. Nah, selanjutnya itu return div class. Ini return div class.
yang mana ini adalah kontainer utama dari aplikasi. Nah, Flex ini membuat div ini menggunakan Freebox yang memungkinkan kita menata elemen-elemen di dalamnya secara fleksibel. Lalu ada hard screen. Nah, ini menetapkan tinggi div ini untuk mengisi seluruh tinggi layar viewport. Nah, setelah itu, ini kan ada sidebar, ada header, terus dashboard. Nah, jangan lupa yang terakhir itu kita ekspor default si apps-nya. Nah, saya ingatkan juga kepada teman-teman, jangan lupa kita install terlebih dahulu React Icon-nya di terminal di command prompt. Nah, kita install React Icons. Nah, jadi biar icons-nya itu bisa ditampilkan. Oke, karena saya sudah melakukan semuanya, jadi langsung saja saya coba untuk run-nya. Ini kita klik aja, kontrol klik. Nah, maka akan muncul, kita gunakan dulu ini. Nah, maka akan muncul tampilannya itu seperti ini. Nah, admin panel ini terdapat dashboard, ada user, ada produk, terus ada button logout. Nah, sini ada total user 3, terus produknya ada 50. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.